siang hari ini, sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah menjaga kami dari tadi pagi sampai siang hari ini. Ya Tuhan Yesus, tolong lindungi kami siang ini supaya kami bisa fokus belajar tugas-tugas yang dikasih dari guru-guru kami. Ya Tuhan Yesus, tolong lindungi juga teman-temanku yang belum datang di kelas online ini supaya teman-temanku bisa datang yang belum hadir di kelas online ini. Ya Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya ini doaku. Amin. Dalam Bapa, Putra, dan Kudus. Amin. Salam semuanya. Puji Tuhan, kita bertemu lagi di dalam pembelajaran kita pada hari ini. Walaupun lewat video ini, mari kita akan melihat di dalam bab ke-7, perilaku sesuai nilai-nilai Kristiani. Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada Rafael Zendrata yang sudah membawakan kita dalam doa. Mari kita melihat di situ yang pertama adalah menemukan nilai-nilai Kristiani dalam diri sendiri. Ya, nilai-nilai iman Kristen bersumber dari Alkitab. Melalui gereja, keluarga, seseorang mulai diperkenalkan tentang nilai-nilai Kristiani. Contohnya, ya, nilai kejujuran, seseorang diharuskan untuk berkata jujur. Tidak boleh berbohong dalam berbagai situasi. Seperti firman Allah dalam Matius pasal 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jadi, tidak ada bohong putih. Ya, tidak ada bohong-bohongan. Kalau iya, katakan iya. Kalau tidak, ya tidak. Lebih dari itu berasal dari si jahat. Mulai dari sekarang, bagi kita yang suka berbohong, bagi kamu sekalian yang suka berbohong, bertobatlah. Rasul Paulus juga menasihatkan jemaat dalam Filipi. Filipi pasal 4 ayat 8 sampai 9 berkata, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu, dan apa yang telah kamu telah pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Artinya, dalam kehidupan kita setiap hari, kamu harus memikirkan semua yang baik. Pikirkan, mulai dari pikiran yang baik, maka semua yang kita lakukan juga menghasilkan yang baik. Nilai Kristiani seseorang dapat terlihat melalui responnya saat ia melihat orang lain mengalami kesedihan, kesusahan, atau penderitaan. Nah, juga ketika orang itu menemukan barang yang bukan miliknya. Bagaimana sikapmu? Ya, di situ nanti bisa dilihat apakah kita itu memiliki nilai Kristiani yang benar di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Pertanyaan pertama di dalam bagian ini adalah tuliskan 2 nilai Kristiani selain nilai kejujuran. Jadi selain nilai kejujuran, tuliskan ya. Yang perlu kita lihat di sini lagi bagian kedua adalah perilaku nilai-nilai Kristiani. Salah satu perilaku pelajar Kristen menerapkan nilai-nilai Kristiani adalah ada di dalam Galatia pasal 5 ayat 16 sampai 26. Paulus menggunakan 2 gambaran untuk menjelaskan perilaku orang Kristen, yaitu hidup dalam daging dan hidup dalam roh. Mana yang kita pilih? Hidup dalam daging kah? Atau hidup di dalam roh? Rasul Paulus menyebutkan sederetan tindakan yang harus dihindari. Di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Dan yang harus dilakukan ada di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tindakan yang harus dihindari ialah hidup
yang berakar dalam daging. Perbuatan daging itu adalah percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan dan pesta pora. Sedangkan cara hidup yang harus dilakukan adalah cara hidup dalam roh. Paulus menyebutnya buah-buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Inilah landasan berperilaku yang mencerminkan nilai-nilai Kristiani. Jadi, jikalau kita masih hidup di dalam kedagingan, sekarang ini setelah mendengarkan firman Tuhan ini, tinggalkan dan lakukanlah buah-buah roh. Jangan terikat dengan kedagingan, tetapi lepaskanlah kedagingan itu dan sambutlah karunia Roh Kudus yang sudah kita dengarkan tadi. Ya. Pertanyaan yang kedua di dalam bagian ini adalah tuliskan perilaku apa yang harus dihindari. Dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21 tadi. Tuliskan ya. Bagian ketiga, belajar dari kenyataan hidup. Ada contoh di dalam Alkitab yang sangat jelas kita lihat adalah Samuel. Samuel adalah putra Elkana dari suku Efraim. Elkana dikenal sebagai orang saleh. Ibu Samuel adalah Hana. Tuhan mengabulkan permohonan Hana. Hana pun menepati janjinya. Hana menyerahkan Samuel kepada Tuhan dengan bimbingan Imam Eli. Hana memiliki tekad yang kuat sebagai seorang ibu. Sehingga sejak kecil Samuel telah bersedia dipersembahkan hidupnya dan melayani Tuhan di rumah Tuhan. Samuel melayani di rumah Tuhan dan taat kepada perintah Tuhan. Dan tidak mudah terpengaruh oleh tindakan-tindakan yang melanggar perintahnya. Anak-anak Imam Eli telah melakukan banyak penyimpangan di rumah Allah. Tetapi Samuel tetap taat kepada Tuhan. Walaupun demikian, Samuel tidak ikut-ikutan. Hal itu karena sejak awal Samuel mampu memahami mengapa dan untuk apa ia tinggal bersama Imam Eli. Keteguhan hatinya untuk hidup di jalan Tuhan membuatnya dipakai Tuhan. Setelah Imam Eli meninggal, Samuel menggantikannya. Jadi bukan dari anak-anak Imam Eli. Ketika bangsa Israel mulai tidak peduli kepada Tuhan, Samuel mengajak mereka untuk bertobat. Samuel melayani bangsa Israel hingga akhir hidupnya. Ia adalah hakim terakhir dan terbesar dalam perjanjian lama. Oleh karena itu, usia kamu saat ini juga sama dengan Samuel. Saatnya kamu juga bisa menjadi imam, bisa menjadi pembawa kabar baik, baik di dalam keluargamu, di dalam masyarakatmu, dan di sekolahmu. Juga di antara teman-temanmu. Berkatalah yang baik, pikirkanlah yang baik. Jangan ikut-ikutan dengan dunia ini. Jangan ikut-ikutan dengan tindakan yang tidak baik. Ya. Nah, sekarang pertanyaan nomor 3. Siapakah orang tua Samuel? Pertanyaan yang keempat. Siapakah hakim terakhir dalam perjanjian lama? Tuliskan jawabanmu dan saya tunggu sekarang di Classroom. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, Kau sudah menyertai keluarga kami dari malam hari hingga pagi hari ini yang indah ini ya Tuhan. Terima kasih juga Kau telah membimbing aku dalam pelajaran online tadi. Semoga pelajaran ini online tadi bisa menjadi bekal di masa depanku nanti ya Tuhan. Tolong bimbing aku ya Tuhan dalam jalan-Mu supaya imanku menjadi lebih kuat dan aku menjadi tambah pintar ya Tuhan. Tolong lindungi keluargaku baik yang di Sumatera atau yang di Bandung ya Tuhan. Berikan kesehatan pada mereka, berikan kesehatan pada aku juga ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin.